Tapi jumlah harus saling tahu. Ingat, serius itu. Wah, gawat ini. Itu tukang judi, itu awas. Dengar saudara, ingat Yesus pernah berkata begini. Di mana ada uangmu, di situ ada apamu? Ayo cepat jawab. Ada apamu? Hatimu. Jadi kalau uangnya pisah antara suami istri, berarti hatinya pisah tidak? Nah, walaupun belum ke pengadilan, orang itu sudah cerai. Karena hartanya pisah. Kalau kita pakai hukum itu, betapa banyak keluarga Kristen yang munafik. Saling takut kalau ketahuan berapa uang. Bertobat saudara. Apa kita sempurna memberi hukum? Jangan ada dusta. Saya akan uraikan ayat itu dengan anatomi tubuh manusia. Ada dokter yang lain di sini kecuali dokter Adijaya? Ada dokter lain? Ada dokter nggak di sini? Dokter Evan pun nggak ada. Oke, lanjutnya kalau begitu. Dokter, oke kita belajar. Saudara, dalam hidup kita, saya itu paling kagum dengan Papa di surga. Waktu dia ciptakan saraf refleks. Pernah tahu refleks? Apa itu ayo? Refleks tuh. Iya refleks tuh. Wih, gerak cepat begitu. Nah, ini saya mau uraikan dengan ayat itu. Kalau suami istri berdusta itu jahat, saudara. Oke, saya berikan ilustrasi dulu. Refleks itu cepat loh, saudara. Kurang dari 1 detik. Betul? Jadi soalnya gini. Kalau ujung ibu jari kaki kita, yang orang tinggi-tinggi itu akan tahu itu. Ya. Ujung ibu jari kaki kita itu nginjak api. Kan mata nggak lihat karena di atas. Begitu ujung ibu jari nyentuh api, kirim apa ke saraf pusat? Ayo kirim apa? Laporan. Nah bayangkan, dari ujung ibu jari kaki sampai ke saraf pusat di kepala, itu kan jauh perjalanannya. Loh betul nggak? Iya toh. Itu nggak sampai 1 detik loh saudara. Begitu panas, langsung naik ke pusat. Dan itu diolah. Oh tarik, itu turun lagi, baru tarik. Bayangkan kalau saraf Jawa. Ngerti maksud saya? Bayangkan kalau saraf Jawa, mateng itu jempol. Oke begini. Oh baru tahu. Oh saraf Jawa itu begini. Saya uraikan. Ini suami istri saudara luar biasa. Begitu ujung jempol kaki, aduh panas. Nah saraf Jawa, panas. Terus jalannya pelan. Dari jempol kaki, ke telapak kaki, ke mata kaki, ke betis, ke lutut, ke paha, ke pinggul. Panas, lambat sekali jalan. Terus sampai di otak, oh panas. Dia ngolah lagi, panas itu diapakan ya? Ya tarik goblok, kok tanya lagi ah. Oh tarik, dia turun lagi dari kepala, lewat pundak, lewat pinggul. Tarik, matang sudah dia. Nah itu kalau saraf Jawa. Nah sekarang kalau dusta, ini bahaya. Ketika berita panas itu harus melewati berapa bagian tubuh. Misalnya sampai di lutut, lututnya berdusta. Enggak panas kok, enggak panas. Ngerti maksudnya? Maka sarafnya akan balik. Gak panas kok. Ngerti? Maka itu suami istri jangan ada dusta. Bahaya sekali. Itu mengundang iblis masuk dalam pernikahan kita. Ingat, tidak semua house itu home. Ingat itu. Yang menciptakan house jadi home itu hanya suami istri. Maka itu saudara, Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Tidak ada buku lain di dunia sehebat Alkitab itu. Katakan amin untuk itu. Papa kita begitu teliti soal pernikahan, dia gak mau sembarangan. 26, soalan. Dengarkan. Yesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, saya pikir aneh lagi Bapak ini. Masa ada marah kok nggak berdosa? Aneh bukan? Ayo saudara, menurut saudara marah itu dosa nggak? Ya dosa.
Nggak ada dosa kecil, dosa besar, semuanya semua dosa. Tapi ada marah yang tidak berdosa. Saya kaget sekali. Itu hanya suami istri. Jadi yang masih single tidak boleh marah. Kalau pengen marah kawin dulu. Wih, hebat. Serius, ayat itu luar biasa. Jadi yang boleh marah hanya yang sudah menikah. Wah, itu hebat. Marah itu tidak dosa. Kalau hari itu marah, begitu matahari terbenam, beres. Kalau samper marahnya panjang. Betul, panjang sampai jam 9:30 masih terang. Nah, ayat itu tensesnya present continuous tense. Saya terharu melihat itu. Salah seorang anak kami, dia master psikologi, lulusan Sugio Pranoto di Semarang. Saya diskusi dengan dia soal marah. Saya diskusi dengan ayat itu. Jadi, apa efeknya kalau orang marah nggak dilampiaskan? Oh, bahaya sekali. Ada efek sakit ini, sakit itu. Oh iya, hebat. Maka itu suami istri, papa tahu bahwa kumpul 2 orang itu nggak gampang, katakan amin. Maka itu kenapa dunia menawarkan homo? Kenapa? Karena bagaimanapun juga laki dan perempuan mau pakai teori apa saja tidak mungkin bisa menyatu. Sebab laki jalan pakai logika, perempuan jalan pakai emosi. Maka itu kalau perempuan bicara pasti menurut perasaan saya, menurut perasaan saya. Tapi kalau laki-laki menurut pendapat saya, menurut logika saya, betul tidak? Nah ini kan gak bisa menyatu. Satu di kepala, satu di hati. Gak akan ketemu. Maka itu menikah itu anugerah. Kalau bukan karena Tuhan. Itu sebabnya saudara ketika akhir Oktober 2006. Waktu itu saya masih di Singapura. Saya hadir di sebuah pernikahan. Anniversary the 80th. 80 tahun pernikahan. Itu pertama kali. Wow. Jadi opa umur 113 tahun hari itu. Oma umur 97. Mereka di kursi roda, saudara. Tapi yang saya kagum, mereka masih bisa tertawa bergurau. 80 tahun menikah. Dengarkan suami istri. Marah kita boleh supaya kita sehat. Tapi ingat, begitu matahari terbenam harus berdamai. Saya mbak terharu sekali. Kenapa? Karena kalau matahari terbenam berarti sudah malam. Kita berdua akan naik ke tempat tidur. Menurut Ibrani 13 ayat 4, saya nggak ada waktu untuk membaca. Atau cuma baca lagi dong. Tapi berita dari Efesus 4 ayat 1 ayat lagi saya akan selesai. Ibrani 13 ayat 4, saya kagum pada Bapa di surga yang begitu teliti soal pernikahan. Saudara, begitu jangan main-main dengan pernikahan. Silakan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Perhatikan, penuh hormat, nggak cuma hormat terhadap perkawinan. Terus? Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Nah, jangan kotori, najiskan tempat tidur pernikahan kita. Terus? Sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi Tuhan. Lihat itu. Akan dihakimi. Kotornya tempat tidur kita, saudara. Bukan karena spray 3 bulan gak dicuci. Kotornya tempat tidur kita. Kalau ada perzinan, ada persundalan di situ. Menurut perjanjian lama, satu saja hal yang membuat Papa berkata tempat ini kudus, jangan kamu kotori. Cuma satu. Ketika Papa hadir di situ, katakan amin. Nah, kalau sampai dia berkata, hendaklah semua kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan orang mengotori, menajiskan tempat tidur pernikahannya. Dalam bahasa Inggris disebut the marriage bed. Itu kata bagus sekali. Berarti Papa hadir di situ. Ternyata takhta surga yang di dunia ini bukan di mimbar gereja. Dengar, saudara. Menurut Ibrani 13 ayat 4, takhta surga di dunia itu ada di tempat tidur kita. Katakan satu bukti. Ada banyak, saya nggak ada waktu. Saya belajar dari kata Tuhan Yesus. Belajarlah dari siapa? Anak-anak kecil. Oke. Dengar. Mengapa anak-anak kita senangnya main di tempat tidur orang tua? Jawab ya atau tidak? Aneh sekali.
Tapi lihat, kalau kita ada apa-apa,